Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita berteduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Judul renungan, mengutamakan kasih dalam pelayanan. Salah satu sifat Tuhan adalah kasih dan kesetiaan. Pribadi yang patut kita teladani soal kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang dengan setia tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Bapanya, sampai harus menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Firman Tuhan di atas menyatakan bahwa yang dituntut dari kita semua yang melayani Tuhan adalah dapat dipercayai dan setia kepada perintah Tuhan. Jika kita tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita dapat melayani dengan baik? Ada pepatah yang berkata, mencari orang yang pintar, berpengalaman, dan ahli banyak, tetapi mencari orang yang setia itu tidaklah mudah. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran dapat dikelompokkan sebagai orang-orang yang setia itu. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa berbuat tanpa penyertaan Tuhan, dan talenta untuk melayani Tuhan bukan kita dapatkan begitu saja. Akan tetapi kemampuan kita bisa melakukan berbagai hal adalah atas berkat dan karunia Tuhan semata. Sehingga sekalipun pelayanan kita berbeda dengan orang lain, itu adalah karena Tuhan memberi kita pengetahuan yang berbeda. Tuhan sudah memberkati kita, maka Tuhan juga menuntut agar kita juga tetap setia kepadanya. Kita seringkali lupa bahwa setiap hari, setiap saat kita sebenarnya berperang melawan kuasa iblis. Jikalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tentunya kita tidak akan mampu melayani dengan sempurna. Maka disinilah kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, agar kita tetap mampu bertahan dari segala godaan yang menyesatkan kita. Untuk tetap bertahan, maka kita jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa kita jangan sampai melupakan Tuhan jika kita sudah diberkati atau ditolong Tuhan. Jika kita mau ditolong oleh Tuhan, maka kita harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita secara pribadi.
Dan hal yang terpenting dalam pelayanan kita adalah mengutamakan kasih. Seorang yang dewasa rohani haruslah hidup dalam kasih. Ia sabar menanggung segala sesuatu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah bertumbuh hingga mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, di mana sifat membandingkan kemampuan kita dengan orang lain itu terus terkikis habis, dan karakter Kristus semakin nampak dalam hidup kita. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan ketika melihat banyak hamba Tuhan yang tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah waktunya bagi kita untuk sadar dan mulai menyibukkan diri dalam pelayanan di gereja, karena setiap orang percaya memiliki buah-buah roh yang bisa disumbangkan untuk melayani Tuhan. Kita bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita pada saat kita dengan rendah hati melayani dan turut membangun satu sama lain. Marilah kita setia dengan karunia dan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun pelayanan kita tidak terlihat dan dipandang orang. Tetapi jika kita melakukannya dengan setia, maka pada waktunya kita akan mendapatkan upah dari Bapa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.